Sekarang coba kita lihat ya, seperti apa sih kemampuan perang mereka atau persiapan perang mereka gitulah ya. Oh, ini silat untuk melawan banyak orang. Begini ya. Begini untuk melawan banyak orang. Itu buat ngelawan orang banyak. Oh, tuh dengerin kata Pak Bahar Smith. Itu buat ngelawan orang banyak silatnya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal peperangan sudah ditetapkan oleh pihak FPI seperti video yang kita reaksi kemarin, yaitu tanggal 27 Juni 2025 hari Jumat jam 1 siang. Jadi sekitar habis sholat Jumat gitulah, nanti mereka langsung berperang. Kami tentukan untuk tanggal Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang. Tempat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami tunggu kalian. Hati-hati menerima doktrin jihad ya. Lihat lagi beneran itu jihad atau bukan. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa tidak ada yang namanya jihad sesama umat muslim. Tidak ada yang namanya perang jihad menghabisi saudara sesama muslim. Kalau ada doktrin jihad tapi yang dilawan saudara sesama muslimnya, percayalah Anda sedang ditipu atas nama jihad. Sadarlah, sadar. Penyesalan itu datangnya belakangan. Sekarang coba kita lihat ya, seperti apa sih kemampuan perang mereka atau persiapan perang mereka gitulah ya. Ini ada video ketika Pak Bahar Smith mempamerkan gerakan silat yang katanya itu untuk melawan banyak orang. Seperti apa gerakan silatnya? Coba kita lihat dulu. Ya, ini sepertinya di pondok pesantrennya Pak Bahar Smith ya. Jaketnya diambilin dulu nih sama pelayannya gitu ya. Musik. Oh, harus ada musiknya ya. Silatnya tuh harus ada musik gitu ya. Wih. Silat apa nih? Oh, ini silat untuk melawan banyak orang. Begini ya. Begini untuk melawan banyak orang. Oh, cuma segitu doang gerakannya. Oke. Iya. Oh, ini golok, dikasih golok. Udah lama. Main lagi. Udah lama nggak main. Udah lama nggak main golok. Masih luas pergerakannya, Bir? Apa? Masih luas kah pergerakannya, Bir? Kayak dulu, kayak itu doang, kayak saung bambu kemarin, depan saung bambu. Jangan. Itu buat ngelawan orang banyak. Oh, tuh dengerin kata Pak Bahar Smith. Itu buat ngelawan orang banyak silatnya katanya. Dengerin ya. Itu buat ngelawan orang banyak. Iya, makanya mata harus ke kanan kiri belakang depan. Oh. Itu buat ngelawan orang banyak, makanya matanya harus ke kiri, ke kanan, belakang, depan gitu ya. Kita lihat memang sih tolah-toleh sih tadi dia di sini. Itu ya. Ini yang tolah-toleh. Jadi tolah-toleh begini tuh katanya buat ngelawan orang banyak gitu. Tapi tadi kebanyakan gerakannya begini ya. Ya mungkin maksudnya gerakan Enggak lah, bercanda guys.
Ya mungkin ada artinya apa maksudnya begini-begini ya. Saya bukan praktisi bela diri jadi saya nggak paham. Nantilah coba saya tanya Mas Heri Pras kalau begini-begini itu apa artinya gitu ya. Ya oke. 4 penjuru ya teman-teman. Ya. Oke ya. Oke. Takbir, takbir, takbir teman-teman. Ya, gerakan bela dirinya unik teman-teman. Dan entah bagaimana pengaplikasian ketika dia tepuk-tepuk begitu ya. Berbeda halnya ketika kita disilat, ada tepukan begini. Ya, itu adalah kuncian. Itu adalah teknik sikutan, tangkisan, ambil, patahkan. Nah, lanjut kita akan lihat kemampuan perang berikutnya. Kalau sebelumnya itu silat, sekarang ini lebih ekstrim lagi, yaitu kemampuannya kebal golok katanya ya. Jadi selain bisa silat-silat, nah ini juga ternyata kebal golok nih mereka. Kita lihat videonya. Di satu persatu muhibinnya dites kekebalannya. Ini yang ngetes Pak Bahar Smith. Maaf ini bagian yang saya sensor ya. Bagian ini saya sensor karena ya begitulah kita mematuhi peraturan YouTube. Ya, saya rasa semua orang sudah tahu tentang trik semacam ini ya, karena memang sudah banyak yang membongkar di sosial media, apalagi di channelnya Pesulap Merah itu udah lengkap semuanya ya. Trik-trik bagaimana terlihat kebal. Kalau saya yakin 100% itu tidak benar-benar kebal, hanya trik saja. Karena bahkan Rasulullah sekalipun di medan perang pun juga terluka, nggak kebal Rasulullah. Kalau untuk sekedar pertunjukan hiburan menggunakan trik seperti itu ya boleh-boleh saja, tapi kalau nanti di medan perang pakai trik begitu ya jelas nggak relevan, malah habis mati konyol jadinya. Tapi yang namanya mukibin ya susah guys. Kalau SDM rendah tuh susah diingatkan. Makanya sebenarnya saya kasihan ngelihat orang-orang Indonesia itu ada yang diperbudak seperti itu. Ada yang dijadikan pasukannya, ada yang dijadikan pelayannya. Ya Allah. Ya saya harap pihak kepolisian segera mengambil tindakan untuk menangkap provokatornya. Pemuka agama itu memberikan ajaran agama Islam, bukan memprovokasi masyarakat untuk berperang. Kalau sekedar hinaan, berapa kali Rasulullah dihinakan ya kan? Dilempari batu, dilempari kotoran ya. Bahkan Rasulullah diludahi. Rasulullah dilempari batu sampai berdarah-darah. Bahkan malaikat pun geram melihat Rasulullah diperlakukan seperti itu. Hingga malaikat meminta Rasulullah untuk berdoa kepada Allah agar menghancurkan kaum musyrikin pada saat itu. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan, mereka hanya tidak tahu tentang Islam, makanya mereka seperti itu. Lihat akhlaknya Rasulullah, nggak sembarangan dihina terus langsung perang begitu. Jadi Rasulullah itu nggak sembarangan mengumandangkan perang, nggak dikit-dikit perang, dikit-dikit apa perang gitu ya. Cuma karena alasan nasabnya tidak diakui perang. Masalah pilpres perang, semua hal mau diselesaikan dengan perang. Nanti kalau udah terdesak umroh. Astagfirullah, please guys, teman-teman, saudara-saudara sesama muslimku di Indonesia jangan mau dibodoh-bodohi. Saya buat konten ini, buat pembahasan ini untuk menyadarkan jihad tuh nggak begitu. Mana ada jihad memerangi umat Islam sesama saudara muslim. Mana ada jihad hanya karena tidak diakui sebagai pahlawan nasional. Apalah itu cuma pengakuan-pengakuan seperti itu sampai harus mengorbankan banyak nyawa. Astagfirullahaladzim. Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.